Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Saya akan bahas Prabowo dengan Anies Baswedan ya. Waktu Prabowo ditanya bagaimana soal Anies Pak dicapreskan oleh Nasdem, itu Prabowo itu terkekeh-kekeh. Dia tidak punya semacam intellectual stock ya, tidak punya stok intelektual untuk menjawab itu karena dia agak kehilangan perspektif. Sama dengan Pak Jokowi waktu ditanya soal Anies dicapreskan itu bagaimana, dia kemudian tidak mau berkomentar dan dan mengalihkan perhatiannya bahwa kita sedang dalam suasana duka di kasus Stadion Kanjuruhan Malang. Dan sama dengan tipenya dengan Puan Maharani juga, dia waktu ditanya soal Anies yang dicapreskan Nasdem, dia tidak bisa menjawab kecuali kita sedang dalam suasana duka. Hanya yang terkekeh-kekeh hanya Prabowo, tapi Prabowo juga secara psikologis dia agak sulit ya, karena Anies itulah yang sebenarnya akan menjadi partner dia menjadi wakil presiden sewaktu itu. Dan Anies gak mau waktu ditarik oleh Prabowo kan menjadi calon presiden melawan Jokowi periode kedua, dan Anies bilang dia akan menuntaskan janjinya, yaitu menjadi gubernur DKI 5 tahun. Apa artinya? Kesalahan Prabowo, dan dia sudah menjadi masa lalu, kesalahannya satu, dia tidak mencoba mempertahankan integritas pribadinya. Dia mencoba menarik Anies waktu itu supaya menjadi wakil presiden, meskipun Prabowo tahu Anies itu memang didukung oleh Gerindra, dan dicoba untuk ditarik supaya tidak menuntaskan pekerjaannya sebagai gubernur. Berarti dia memang betul-betul tidak begitu menghargai pentingnya integritas pribadi. Siapa ya Prabowo itu. Yang kedua, ucapan-ucapan Prabowo sendiri ketika dalam kampanye dia bilang, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Dan itu disambut oleh gegap gempita ya, peserta dari kampanye, menunjukkan dia bersama rakyat dalam up, dalam down, dalam jatuh dan bangun. Tetapi fakta menunjukkan dia kemudian loncat ke dalam istana yang dulu dia challenge. Dia akhirnya sama dengan orang yang menjadi penantangnya atau menjadi orang yang dia tantang dalam kampanye, yaitu dia masuk dalam istana Jokowi dan kemudian disusul oleh Sandiaga Uno. Dua-dua orang ini betul-betul tidak bisa cukup meyakinkan bahwa mereka bisa memiliki satu integritas pribadi yang sangat meyakinkan, karena mereka kemudian dipersepsi oleh para pengikut-pengikutnya, pendukung-pendukung kampanye, mereka adalah orang-orang yang berkhianat terhadap orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berkorban mendukung mereka berdua saat kampanye. Uang dari kantong mereka sendiri, tapi begitu mudah Prabowo dan Sandiaga Uno meninggalkan orang-orang kecil yang mendukung mereka. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, ucapan Prabowo sendiri, kalau dia jadi presiden, dia akan jemput Habib Rizik ke Mekah, dan itu menimbulkan rasa yang simpati yang luar biasa ya dari pemilih Prabowo dalam kampanye itu. Tapi apa yang terjadi ketika dengan susah payah Habib Rizik Syihab itu tiba dengan usaha sendiri setelah diblok secara politis selama 3 tahun 7 bulan, dan 10 November 2020 Habib Rizik datang. Siapa orang yang pertama kali menyentuh, bersalaman dan memberikan empati terhadap Habib Rizik? Ternyata bukan Prabowo, ternyata Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Orang pertama pejabat politik yang menemui Habib Rizik di kediamannya di Petamburan. Apa artinya? Artinya adalah Prabowo adalah masa lalu, masa depan adalah milik Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di apa? Lokasi Masjid pembangunan 6 Masjid 6 Syuhada di RT 4. Ya, RT berapa? RT 6 Pak. RT 6 ya. RT 6 RW 4 RT 4 Desa Kampung Tajur, Desa Pamekarsari. Dan alhamdulillah Kecamatan Parung dan alhamdulillah sudah dicor kemarin apa itu tulang-tulang ya, Pak? ya tulang gantung. Ini Pak Sunarto pimpinan proyek ini. Dan kita sekarang mau ngecor tahap kedua. Ya. Apa, Pak? Berapa lebar tahap kedua? 7,5 meter kali 13. Perlu besi piro? Perlu besi kisaran 100 batang, Pak. 100 batang besi berapa? Besi 13 ulir, Pak. Ulir. Iya. 100 batang. Iya. Satu batang berapa meter? Satu batang panjangnya kan 12 meter. 12 meter ya? Iya. Terus berapa harganya? Kalau 100 batang jadi berapa? Satu batangnya 124 kalau belum naik. 124 Iya. berarti Kisaran 12 juta ya. Nah, terus itunya, bondeknya Bondek. 100 meter. Iya. Piro? Udah kita hitung 100 meter per meternya 140. 140. Iya, ribu. 140. Iya. Oh, bondek berapa perlu bondek, Pak? Bondek 100 meter, Pak. 100 meter jadi piro? Kali 140. Jadi per meter. 14 juta. Iya. Loh, banyak duitnya untuk ngedak ya, apa namanya, ngecor kedak 10 Iya, 10 cm ya. Iya. Ya, kan. Bondek 14 juta. Iya. Besi 12 juta. Iya, sip. Lah itunya, Pasir, pasirnya berapa engkel? pasir 3 engkel cukup. 4 engkol. 4 engkel kali 3. Iya. 12 ya. 12 kol ya. 4 engkol ya, betul, 12 kol. Jadi berapa duitnya itu? Belum batunya, Pak. Ya, split ya. maksudnya. Splitnya 10. Sama 10 kol. Iya. Satu itu berapa? Satu kol. Satu kolnya 260. Berarti udah 2.600.000. Iya, Iya, splitnya. Iya. Itu 3.600.000 kira-kira pasirnya. Iya. Lah kira-kira untuk ngecor dak itu berarti perlu piro? 50 juta ya? Kira-kira segitu, Pak. 50 juta. Belum ongkosnya 20 orang ya? Iya. Ongkosnya ya. Ongkosnya satu orang 200. 200. Soalnya operator 3,5 ya. Iya. Jadi 2,5, Pak. 2,5 ya. Iya. Jadi kira-kira perlu 2,5 juta ongkosnya tok ya. Iya. Dan makan siangnya ya segitu kita perlu 50 juta ya. Iya, sip. Itu harus dikerjain 1 hari kan? 1 hari harus selesai. Berarti perlu duit 50 juta. Iya. Sampean punya duit berapa sekarang? Ada, Pak, di bank. Belum diambil. Bang Miun. Ya. Masya Allah ya, kita harapkan Allah ngasih rezeki ya. Kita minta ke Allah menyelesaikan masjid ini di atas tanah wakaf Pak Haji Parama-Arta yang 120 meter ya. Iya. Dan ini kemarin Pak Haji Parama-Arta sudah tanda tangan di KUA menyerahkan secara resmi, secara administratif negara tanah wakaf ini. Dan saya yang nerima sebagai nazir, sebagai pengelola wakaf dari Bapak Haji Parama-Arta sekeluarga. Di samping tanah yang 400 meter juga udah kita terima, Pak. Udah yang 400 meter itu sumbangan dari donatur 5 benua selama 2 tahun. Iya. Dan sudah dibeli 400 meter kali 750 waktu itu, 300 juta sudah cash ya. Dan semuanya dari donatur. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan sekarang kita ingin melanjutkan pengecoran lantai 2 ya. Iya. Insya Allah perlu 50 juta itu sampai ngedak ya Pak ya. Iya. Belum bikin tiang yang kedua yang 16 biji. Tiang-tiang belum ini. termasuk, Pak. Belum ya. Belum. Cukup 100. Cukup. Kalau diikutin cukup terus, Pak. 2000 dulu terima. Ya. Jadi kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan
sebuah rumah di surga, hadis riwayat Muslim. Ya, insya Allah dengan kita kabarkan ini ke seluruh dunia, silahkan bagi para donatur untuk berlomba-lomba amal jariah ya. Iya. Untuk membangun masjid dan mendapatkan janji dari Allah, dari Rasulullah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Insya Allah. Apalagi pesan-pesan apa lagi? Sampai mau menyampaikan apa lagi Pak soal pembangunan ini Pak? Cukup duitnya? Posisi keuangan berapa sekarang? 0. Itu saya kasih 2.000 masih kurang. Ini ambil lagi. Iya. Ambil lagi 2.000. Ya, terima kasih ya kepada para donatur. Moga-moga bisa kita ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam bir wat taqwa dan ketakwaan. Terima kasih sebelumnya kepada para penonton di 5 benua. Kecil besar semua ada catatannya di sisi Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk membangun masjid. Insya Allah. Terima kasih. Apa pesan terakhir? Ya, berapapun uang yang disumbangkan untuk amal jariah itu jadi bekal di akhirat nanti, salah satu amal yang tidak putus sampai kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan dilipat gandakan Pak. Amin. Ya, insya Allah dilipat gandakan. Memang itu janji dari Allah di Quran ya. Iya. Dilipat gandakan sampai 10 atau sampai 700 ya. 100 kali lipat. Insya Allah. Dan kalau khusus masjid, janjinya dapat rumah di surga. Amin. Ya kan? Banallahu lahu fil jannah mithlah. Semisal bangunan yang kita bangun itu yang kita dapat di surga. Insya Allah. Udah. Ya, tutup. Penutupan. Ya, penutupan Pak Yudi lah. Yang buka Pak Ini Yudi. sebenarnya Ustadz yang ngaku-ngaku tukang bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.